Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Material Teknik Listrik ingin mempresentasikan materi tentang atom. Sebelumnya, ingin memperkenalkan nama-nama kelompok dari kelompok 9, yaitu saya Ramdan Senda, ada Muhammad Azhar Ariandi, ada Muhammad Arif Wahyudi, ada Kalisa Atarisi, ada Intan Septia Mukti, dan terakhir ada Melina Alsya. Macam-macam struktur atom. Struktur atom merupakan unit dasar materi yang terdiri dari inti atom dan awan elektron yang memiliki muatan negatif di sekelilingnya. Inti atom terdiri dari proton yang memiliki muatan positif dan neutron yang memiliki muatan netral. Elektron yang berada di sekeliling inti atom terikat oleh gaya elektronik. Yang pertama yaitu elektron. Elektron ditemukan oleh J.J. Thomson melalui percobaan sinar katode. Dari percobaannya diperoleh bahwa elektron tidak memiliki massa dan muatan elektron -1 dilambangkannya. Yang kedua itu ada proton. Proton ditemukan oleh Eugene Goldstein melalui percobaan yang menghasilkan sinar anode. Dari percobaannya diperoleh bahwa proton memiliki massa 1 sama atau satuan atom dan memiliki muatan +1. Yang ketiga itu ada inti atom. Inti atom ditemukan oleh Ernest Rutherford melalui percobaan penghamburan sinar alfa. Dari percobaannya diperoleh bahwa inti atom bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Selanjutnya ada neutron. Neutron ditemukan oleh James Chadwick melalui percobaan penembakan partikel alfa pada inti atom dan dihasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi yang bersifat netral, namun memiliki massa hampir sama dengan proton. Selanjutnya dibacakan oleh Azril. Massa atom. Atom adalah partikel penyusun zat yang memiliki ukuran sangat kecil sehingga massa satu atom terlalu kecil apabila digunakan dalam perhitungan massa atom relatif. Massa atom relatif atau yang disebut AR adalah massa rata-rata dari isotop unsur tertentu dalam massa atom atau SMA sesuai kelimpahannya di alam atau persen. Misalkan atom 1/1H memiliki kelimpahan alam sebesar 99,985% dan atom 2/1H memiliki kelimpahan di alam sebesar 0,015%. Maka massa atom relatifnya dapat dihitung sebagai berikut. Pengertian atom oleh Democritus. Dikutip dari buku Fisika Inti Sri Jumili tahun 2018, pengertian atom berdasarkan bahasa Yunani, yaitu atomos yang memiliki arti tidak dapat dibagi. Konsep dasar atom pertama kali ditemukan oleh Democritus pada abad ke-4 sebelum Masehi. Menurut teori Democritus, suatu benda dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang sangat kecil yang akhirnya tidak dapat dibagi lagi yang disebut atom. Menurut Democritus, atom sepenuhnya padat, tidak memiliki struktur internal, serta ada ruang kosong antar atom untuk memberikan ruang untuk pergerakannya, atau seperti pergerakan dalam air dan udara, atau fleksibilitas benda padat. Pengertian atom oleh John Dalton. Atom adalah partikel terkecil daripada suatu zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi partikel yang lebih kecil melalui reaksi kimia biasa. Selain itu, menurut Dalton, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda unsur yang berbeda. Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya air, terdiri atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen. Dan reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom. Sehingga atom-atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Arif Wahyudi. Pengertian atom oleh Joseph John Thomson.
Dalam teori atom, Joseph John Thomson adalah sebuah bola yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron seperti kismis. Secara sederhana, model atom Thomson dapat analogikan sebagai jambu biji yang telah dikelupas kulitnya. Biji jambu yang tersebar merata dimodelkan sebagai elektron dan bulatan daging jambu yang kejal dimodelkan sebagai proton. Lalu pengertian atom oleh Ernest Rutherford. Atom adalah partikel yang terdiri atas neutron dan proton serta dikelilingi oleh elektron. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, atom berarti unsur kimia terkecil atau setelah nuklir yang dapat berdiri sendiri dan dapat bernyawa dengan yang lain. Dari keempat pengertian atom yang sudah dijelaskan di atas, maka atom dapat diartikan bahwa partikel yang paling kecil dan sudah tidak bisa dibagi-bagi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alisa. Teori atom Dalton. Kelebihannya dapat menjelaskan hukum kekekalan massa atau Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau Proust. Kekurangannya tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi, cara atom-atom saling berikatan dan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan unsur yang lain. Yang kedua, teori atom Thomson. Kelebihannya berhasil membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom melalui percobaan tabung sinar katoda. Kekurangannya belum ditemukan inti atom. Yang ketiga, teori atom Rutherford. Kelebihannya berdasarkan percobaan hamburan sinar alfa yang ditembakkan pada lempeng emas tipis, Rutherford mampu menjelaskan bahwa atom tersusun dari inti atom dengan elektron yang mengelilinginya. Yang kedua, mampu menjelaskan bentuk lintasan elektron yang mengelilingi inti atom. Kekurangannya, yang pertama, tidak bisa menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Seharusnya gerakan elektron mengelilingi inti ini disertai pemancaran energi, sehingga energi elektron akan berkurang dan lintasannya semakin mendekati inti dan akhirnya lebur ke dalam inti. Yang kedua, elektron memancarkan energi ketika bergerak sehingga energi atom menjadi tidak stabil. Hal ini bertentangan dengan teori gelombang elektromagnetik Maxwell. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Selanjutnya dibacakan oleh Intan. Yang keempat, teori atom Niels Bohr. Kelebihannya, mampu menjelaskan adanya garis-garis pada spektrum atom hidrogen. Kekurangannya, belum mampu menjelaskan spektrum atom berelektron banyak. Yang kedua, kulit elektron yang mengelilingi inti ternyata berbentuk elips, bukan lingkaran. Yang ketiga, pendapat Bohr, elektron hanya berperilaku sebagai partikel, bukan sebagai partikel dan gelombang. Selanjutnya akan dibacakan dengan Amelia. Teori atom mekanika kuantum. Kelebihannya dapat diterapkan pada atom berelektron banyak dengan konsep bilangan-bilangan kuantum serta peluang kebolehjadian. Menemukan posisi elektron yang disebut orbital. Mampu mengukur perpindahan energi eksitasi dan emisinya. Kekurangan sulit diterapkan untuk sistem makroskopis berskala lebih besar dengan kuantum atom misalnya pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.